Guru Madis orang Semeton Bali, kemudian membangun bangunan yang berada di Jawa Barat. Kenapa sih saya nggak bangun aja Padme pada saat dulu? Kenapa saya nggak bangun Padme saja? Selesai itu urusan. Kenapa tidak membawa tatanan Bali ke Jawa Barat? Malah keliling mencari bangunan yang sesuai di Jawa Barat. Karena dasarnya adalah setiap wilayah itu, daerah itu punyai pakem sendiri-sendiri, punya pakem, kemudian karakteristik energi sendiri. Awalnya di sana itu cuman bekas tanah Pirumpure Tani yang sudah ditinggal, tapi sudah dikapling-kapling menjadi milik masyarakat gitu. Dan kemudian pas posisi candinya sekarang itu di sana ada batu sama semak belukar gitu, semak belukar yang ya nggak terurus lah gitu. Tapi karena memang kita diperintahkan untuk sembahyang di batu itu, kita lakukan sembahyang malam-malam, karena kalau kita sembahyang siang kan tanah itu belum kita punya, masih milik orang lain. Kita nggak tahu sama siapa yang punya. Akhirnya kita mohon di sana, kalau memang berkenan berikanlah kami petunjuk agar bisa kami miliki tempat ini keliling Jawa Barat untuk melihat bangunan-bangunan ala Jawa Barat kayak apa sih bentuknya gitu. Kalau Jawa Tengah, Jawa Timur kan sangat mudah kita ngelihat candi yang utuh. Sedangkan di Jawa Barat kan sangat, sampai pondasinya sudah nggak ada rata itu. Masuk di Kuningan, di Galuh segala macam kita bangun. Pondasi struktur kita bangun tahun 95, kemudian candinya kita dirikan eksekusi tahun 96. Nah, kemudian dari perjalanan itu ketemulah kita ada candi utuh di tengah danau, yaitu di Garut, yaitu Candi Cangkuang. Candi Cangkuang itulah saya foto dari berbagai sudut, kemudian saya bawa ke selat, saya bangun. Apa udah loh, dari orang Bali tatanan udah jelas. Ngapain ngurusin Jawa? Ngapain ngurusin candi seperti itu? Kurang panggung Pak Kertojono. Karena saat sekarang saya harus mencari kebahagiaan diri saya. Saya mendapatkan kebahagiaan di sini. Justru kalau memang mencari kehidupan bukan saatnya lagi. Mari kita sama-sama bangkitkan, sama-sama berdiri, sama-sama hidup bahwa Hindu itu adalah Nusantara dengan mengangkat kearifan lokal. Akhirnya kami menyatakan bahwa apapun hasil masyarakat di sana, hasil bumi di sana, itulah yang harus dipersembahkan. Karena percayalah, Tuhan tidak akan pernah menyusahkan umatnya. Om Swastiastu, Rahayu pemirsa Hindu Channel. Banyak sekali pertanyaan kepada Hindu Channel dan terakhir kemarin dari Bali. Mas Miko, saya boleh nggak sih meminta kontak dari program 1000 Candi seperti itu? Nah, ya karena kami hanya mendokumentasikan, kami langsung kasih kontak dari kepada beliau, kontaknya Pak Tio sebagai ya langsung pengelola program 1000 Candi. Inilah pentingnya kita sebagai Hindu Channel untuk menyambungkan. Tapi yang menarik lagi adalah ketika kita umat Hindu di seluruh Indonesia sudah pernah melaksanakan sembahyang atau tirtayatra ke Pura Bogor seperti itu ya. Umat pasti bilangnya Pura Bogor yang ada di bukit, yang ada di gunung gitu. Yang menarik di sana adalah ketika ada bangunan candi di sebelah kiri itu candi dalam bentuk candi, di sebelah kanan Padme. Banyak umat Hindu bertanya, kenapa sih ada bangunan candi di sini, di Pura Bogor? Dan akhirnya kami menghubungi ya tokoh yang fenomenal, Pak Kertojono. Kalau di ya ini kita belum kasih tahu beliau hadir atau tidak di podcast kita ini. Pak Kertojono, untuk Pak Kertojono, kenapa sih kok di Bogor ada bangunan candi? Siapa yang membangun? Awal mulanya seperti apa? Mas Miko, kalau saya yang menyampaikan, Mas Miko tidak akan percaya. Langsung saya hubungi beliau dan kita podcast bersama. Hari ini hadir yaitu Guru Imade Sukanada
sebagai Ketua Pembangunan Pura Parahyangan Agung Jagatkarta di 96 sampai 2007. Tas tuh. Jangan bekas lah guru. Nggih. Dan langsung Pak Ketujono. Nggih. Om Swastiastu. Kalau sudah kita berbicara Pak Ketujono, ini sudah tidak asing lagi. Selalu muncul. TikToknya aja sering viral gitu kan. Selain sudah pensiun di kepolisian, aktif sebagai konten kreator, bersaing dengan Hindu Channel. Nggih, tas tuh. Nggih, sehat, Pak Ketujono sehat. Nggih. Hari ini Pak Ketujono dan Guru Made berada di studio Hindu Channel. Banyak tuntutan kita sebagai umat Hindu ketika beragama. Kadang banyak hal yang ingin ditanyakan, tetapi random. Nah, hari ini kita fokus pada bangunan candi ataupun pengalaman Aji atau guru ketika puluhan tahun sebagai undagi melihat pembangunan fisik tempat suci Hindu. Tetapi pertanyaan yang pertama adalah gimana sih kondisi kita saat ini beragama? Guru, izin kita bertanya itu dulu, kemudian nanti kita akan sambung dengan Pak Ketujono. Om Swastiastu, Om Wignamastu, Namo Sidam. Mungkin sebelum saya menyampaikan itu, perkenankan saya minta izin dulu sama beliau yang menguasai sastraji, Ratu Sanyang Aji Saraswati. Hamba mohon waranugraha akan mengucapkan aksara suci, manakala ada salah biar tidak terkena dosa. Nah, gini Mas Iko, dari pengamatan saya sendiri setelah sekian tahun saya merantau di Jawa ya, kemudian 2007 saya pulang ke Bali. Nah, mungkin di Bali sendiri karena mungkin apa ya yang agak apa ya namanya, pingin artinya kita belajar karena di Jawa kan semua kita bersatu. Kalau di Bali sendiri rasanya umat kita itu lebih kepada fokus kepada terjebak dalam tataran upakara. Upakara tanpa kadang-kadang memahami sastranya. Jadi agamanya kayak apa, lebih pada upakaranya dalam bentuk ugar-ugar, upakara. Kemudian jarang saya menemukan teman-teman yang ingin memahami isinya agama, sehingga ya rasanya agak kurang greget kalau dibanding dengan saya ada di Jawa gitu. Betul. Cuman kalau di bahasa Bali itu cuman surya siu gitu, rame tapi habis itu tanpa makna, tanpa rasa gitu. Itu yang saya rasakan sendiri. Apa yang menyebabkan itu kadang-kadang juga saya sendiri nggak paham gitu. Berbeda kalau saya berangkat ke Jawa ya, saya berinteraksi dengan saudara-saudara yang ada di Jawa, utamanya di seputaran Kandangan, Kediri. Itu rasa pingin tahu mereka itu sangat luar biasa. Kadang-kadang saya sendiri juga kehabisan pemahaman untuk bisa menjelaskan gitu, menjawabnya gitu. Sehingga harus bertanya lagi sama sumber-sumber yang lebih mumpuni gitu. Kurang lebih mungkin seperti itu ya Mas Miko. Okay. Izin Guru Made, karena kita di Hindu Channel ini kan tayangan kami tidak hanya di Jawa saja, tidak hanya di Bali saja. Tetapi kita sebagai umat Hindu ketika ingin mengetahui literasi kehinduan sampai detik ini, itu masih banyak pertanyaan-pertanyaan seperti itu. Nah, Aji sebagai undagi, manusia ataupun umat Hindu ketika membangun bangunan suci ini kan berbagai macam cara. Kalau pandangan Aji seperti apa batasan-batasan atau konsep umat Hindu ini membangun tempat suci? Ya mungkin Padmasana, kemudian Pelinggi dan bahkan candi seperti itu.
Kalau kita di Bali sendiri yang saya amati kan konsep pembangunan tempat suci itu kan sudah terstruktur, sudah jelas strukturalnya. Dari mulai kita bicara dari sentra dulu di Besakih lah. Dalam beliau yang berstana di puncak Gunung Agung, bermanifest menjadi turun ke Pasar Agung, kemudian turun ke Penataran Agung dalam bentuk kekuasaan. Beliau distanakan menjadi Padma Tiga, Siwa, Sada Siwa, Parama Siwa, kan begitu. Kemudian untuk turun memperkuat desa, dibangunlah Trikayangan, Pura Pesah, Pura Desa, Pura Dalem. Kemudian untuk memperkuat satu keluarga, dibuatlah Merajan. Ada Rong Telu di sana. Rong Telu. Kemudian dalam konteks kekuatan purusa, tanpa kekuatan perdana, nggak bakalan bisa berjalan gitu. Nah, karena perdana ini kan saktinya adalah purusa, ini saktinya perdana. Sedangkan kita di Bali sendiri dalam bentuk perdananya ada yang membilang Batur sebagai perdananya, tapi sebetulnya dalam bentuk skop luas, tapi dalam bentuk kekuatan perdananya adalah Pura Bukit Tapsai, Pura Pejinengan namanya. Karena beliau di sana sebagai Sangyang Tri Opaboga, Sri Saraswati, Sri Rambut Sedana, sama Sri Manik Galih. Turun ke desa untuk berkot desa, beliau menjadi tiga, pecah jadi menjadi tiga. Di Danau Beratan sebagai Sri Saraswati, Danau Beratan Sri Saraswati, Danau Bulian sebagai Sri Rambut Sedana, Danau Tamlingan sebagai Sri Manik Galih. Gitu. Kemudian turun sekarang untuk sampai ke rumah ke satu keluarga, beliau bermanifestasi menjadi Ulun Sui, dari Ulun Sui baru ke Merajan menjadi Taksu. Seperti itu tatanannya. Nah, kemudian kalau di Jawa kan konsep itu tidak ada, atau di luar Bali kan konsep itu tidak ada, karena konsep itu dibuat oleh yang Kuturan zaman dulu. Sehingga kalau kita rasanya keluar dari Bali, kita ke Jawa, kalau teman-teman Jawa untuk mengikuti konsep itu kayaknya sih bukan salah, tapi mungkin tidak pas gitu. Karena yang di Jawa peninggalan yang ada kan candi ya, candi besar. Kalau kita lebih ke belakang, ada literatur yang pernah saya baca. Dulu di rumah-rumah itu ada candi-candi kecil dari pedangyangan desa, kemudian turun pedangyangan Omah, kemudian ada candi Pedarmaan Omah gitu. Karena candi sendiri kan sebetulnya Aduahita, satu untuk semua. Untuk Tuhan ya, untuk leluhur ya gitu. Sedangkan kalau konsep Padmasana, pure ya untuk Sang Hyang Widi gitu. Jangan dilanjutkan dulu Guru, karena kalau ngomongin candi ada yang sudah tren juga Pak Tejono. Tetapi Aji, Guru Made sudah berapa tahun sampai saat ini menggeluti di bagian teknisi pembangunan candi atau sebagai undagi? Sudah berapa tahun Guru kira-kira? Saya mulai terjun mulai membangun tempat suci itu, ikut terlibat pertama di Ciledug dulu dengan Pura Dharma Siddhi Ciledug, walaupun sebagai pengikut, tapi incas langsung sebagai eksekutor di Bogor. Ya, berarti kisaran berapa tahun kira-kira? Dari tahun 95 lah. 95 sampai saat ini. Itu udah kira-kira pemirsa Hindu Channel berapa tahun? Jangan dilanjut dulu Guru. Nanti kita akan ada pertanyaan awal mula bisa membangun candi di Pura Bogor itu seperti apa. Tapi jangan dijawab dulu. Pak Kertojono selalu menggelorakan kalimat kearifan lokal. Sedangkan beliau sudah membangun candi di Pura Bogor. Ada apa dengan kearifan lokal saat ini? Kan gitu Pak Kertojono. Ini pertanyaan yang harus dijawab secara tegas, lugas, karena di Mandala Channel kalau nggak salah, Pak Kertojono selalu menyampaikan kearifan lokal. Desa Kalapatra, ada apa dengan itu? Baik, Om Swastiastu, Mas Miko, Swastiastu pemirsa semuanya. Terima kasih, hari ini saya hadir di studio Hindu Channel di Denpasar, Bali. Sangat luar biasa. Saya salut kreasi anak muda. Inilah hal yang positif yang perlu dikembangkan oleh kita bersama.
Suksmo, saya bisa hadir di sini karena saya punya senior saya. Guru Made ini adalah senior saya. Beliau ini menjadi inspirasi pada saat pembangunan Pura Gunung Salak. Kebetulan di awal saya mengikuti bagaimana persembahyangan di awal, memilih nama pura, melalui pembangunan, dan yang pertama dibangun adalah candi. Kenapa candi? Saya terbesit pada saat itu, kenapa bukan Padmasana? Candi dibangun, sampai beliau ini dan tim muter seluruh Jawa Barat. Wah, akhirnya ketemulah di Cangkuang. Cangkuang itu yang candi yang masih kita bisa lihat saat ini di Jawa Barat. Akhirnya simbolis ini dibangunlah di Parahyangan Agung Jagatkarta Gunung Salak Bogor. Pada saat itu sampai terbangun candi, ya Astungkara atas beliau tuntunannya dan kerjasamanya yang baik, kita umat Hindu yang ada di Jabodetabek ikut bergerak bersama. Dan begitu antusiasnya kita memiliki pura di atas gunung. Jadi di sana Parahyangan Agung Jagatkarta dianggap adalah pura yang linggihnya di gunung, Gunung Salak. Dan satu lagi kita punya pura di laut. Pura Segara. Pura Segara di Tanjung Priok. Ini adalah simbol Segara Gunung. Ini kan suatu kebanggaan yang kita. Semenjak beliau berjalan itu, waduh, kenapa harus candi ya? Hati saya juga bertanya terus, kenapa bukan candi? Akhirnya, waktu berjalan, kira-kira 4-5 tahun ya, barulah dibangun Padmasana. Nanti, setelah 5 tahun baru dibangun Padmasana, kenapa? Nanti tanya lagi sumbernya. Nanti sumbernya udah ada. Karena udah hadir di sini. Namun saya terinspirasi dari sana. Kenapa harus candi? Bahwa menurut senior saya, Hindu itu mengenal kearifan lokal. Apa yang ada di daerah harusnya mari kita sama-sama bangkitkan, sama-sama berdiri, sama-sama hidup. Bahwa Hindu itu adalah Nusantara dengan mengangkat kearifan lokal. Di situ saya berkumpul dengan teman-teman bagaimana bahwa candi itu menjadi inspirasi. Akhirnya kami punya program 2019 di Malang. Kami bangun 276 candi. Tapi karena kami berputar juga candi apa yang dipakai, apakah Jawa Timuran, Jawa Tengahan, belum ketemu. Akhirnya disepakati, kami masih menggunakan Padmasari dan Anglurah. Itu yang terjadi di seluruh Malang 2019. Setelah itu berjalan, kita kumpul, akhirnya 4 tahun berikutnya barulah bentuk candi yang ada sekarang, yang telah disepakati, yang akan disosialisasikan. Kenapa? Karena candi itu seperti tadi telah dijelaskan berfungsi Adwaita. Candi untuk Tuhan di sana, candi untuk leluhur pun di sana. Terus berkembang, saya banyak juga masukan, ada beberapa candi masuk ke Bali. Ini viral ke saya. Kenapa harus sampai Bali? Tapi kalau kita melihat dari sejarah, jayanya Majapahit abad ke-14, ya, pada saat pintu gerbangnya Majapahit waktu itu yang bernama Waringin, Candi Waringin Lawang. Wah, Candi Beringin Walang, Candi Waringin Lawang. Nah, ini maaf salah penyebutan. Ya, nanti mohon dikoreksi. Ya, Candi masuk ya, Majapahit. itu adalah candi yang disebut di Bali itu atau dikenal dengan Candi Belah atau Candi Terbelah. Candi Bentar ya. Dan sekarang kita kenal dengan nama Candi Bentar. Kenapa konsep Candi Bentar itu diberlakukan pada saat abad ke-16 di Bali? Pada saat Penanda Sakti Warauh memberikan struktur Padmasana di Bali. Karena dulu
menurut sejarah ada 9 sekte yang di Bali yang sangat kuat dan masing-masing dia berdiri, tidak bisa disatukan. Akhirnya beliau dengan datang ke sini menyatukan 9 sekte itu agar bisa bersatu. Makanya dibangunlah struktur dengan Tri Mandala, Pembangunan Pura, Utama, Mandala, Madya, dan Nista. Di dalam Nista Mandala makanya dibentuklah Candi Bentara. Sehingga apa? Candi asal katanya Candika, saksinya Dewi, istrinya Betara Siwa. Dewi Parwati. Ya, Dewi Parwati. Itu saktinya. Bahwa kita Candi Bentara itu bahwa untuk membuka diri kita, menyadarkan, belahlah diri kita, berahlah pemahaman kita. Sebelum memasuki yang kedua yang disebut Jabo Tengah di Bali, yang mana namanya Kori Agung. Kalau di zaman Majapahit itu namanya Bajang Ratu. Bajang Ratu itu adalah satu pintu untuk satu orang, baik keluar dan masuk. Pemahaman di sini bahwa hidup kita akan dicatat oleh karma kita sendiri, bukan oleh orang lain. Itu fungsinya Kori Agung atau Bajang Ratu pada zaman Majapahit. Pas kita ke dalam, di situ baru kita menemukan Padmasana, tempat duduk teratai, tempat yang sangat istimewa, sangat kita sucikan, bahwa itulah lingga yang tempat kita untuk menyerahkan diri. Jadi di Bali dimanapun ada pura yang dibangun setelah abad 16 pasti punya candi. Ini yang perlu kita pahami. Candi itu tidak hanya ada di Jawa. Setiap pura di Bali pasti ada candi. Karena struktur yang mengajarkan. Ya mari, kalau memang itu sejarah kita pahami bahwa tidak aja di Jawa ada candi, di Bali pun. Gitu. Makanya pengembangan program 1000 Candi Nusantara, kami sekarang di Jawa Timur mengikuti Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat. Begitu juga di Lampung, di Kalimantan, semua itu pasti ada unsur kearifan lokalnya yang menguatkan. Program 1000 Candi yang ada di Lampung maupun di Kalimantan, apakah itu menjawakan mereka yang ada di sana? Saya sampaikan di sini, saya biar jelas, kebetulan saudara kita yang ada di Lampung itu adalah keturunannya ras Jawa. Kebetulan, Etnis Jawa. ya, yang ada di Kalimantan, beliau juga Etnis Jawa. aslinya etnis Jawa. Jadi dengan konsep kejawaan, karena beliau di sana juga menggunakan bahasa Jawa, akhirnya ini dikembangkan. Kalau misalnya nanti di Jawa Tengah, di Jawa Barat, konsepnya seperti nanti kita melaksanakan kegiatan ngeretakin bumi Nusantara itu di Pelabuhan Ratu, itu rencananya pada tanggal 21 Juni 2026 ya. 21 Juni 2026 akan dilaksanakan ngeretakin bumi Nusantara. Ini mengangkat kearifan lokal yang akan dihadiri, akan dilaksanakan di sana, di seluruh Nusantara. Saudara kita yang dari Kalimantan dengan Kalimantan silakan hadir. Kita dari Bali silakan hadir. Jawa Barat, dimanapun ada, itu akan menjadi satu kesadaran bahwa Hindu itu ibarat biang lala, ibarat pelangi. Warna boleh berbeda-beda, mengambil fungsi masing-masing, namun menjadi satu kesatuan. Itulah indahnya Hindu Nusantara. Iya. Kami terima Pak Ketujono, tetapi dari penjelasan itu pasti akan memunculkan banyak persepsi gitu kan. Boleh nggak Miko menyampaikan apakah penjelasan dari Pak Ketujono ini supaya terima dong kami program 1000 Candi? Apakah itu menjadi latar belakang penjelasan Pak Ketujono barusan yang ada di Jawa, yang ada di Kalimantan, kemudian ini dianggap bahwa Jawanisasi misalkan,
Apakah supaya itu diterima Pak Kertojono atau tidak seperti itu? Ini mohon maaf Pak, pertanyaannya ke sana ya Pak. Nggih. Ya, terima kasih Mas Miko. Program kami dari awal sebenarnya ini kan program yang sangat mulia oleh organisasi kami yang bernama Parisade Hindu Dharma Indonesia Pusat, yang mana kebetulan saya duduk di Sekretaris Bidang Agama dan Kepercayaan. Tugas saya itu adalah mengangkat kearifan lokal, mengangkat beliau-beliau yang ada di daerah yang sudah diberikan mandat di bidang adat dan budaya. Karena Hindu ini tidak boleh dia datang ke sana untuk mematikan daerah. Itu. Karena PHDI sebagai lembaga keagamaan ini wajib arahnya itu mengangkat program tersebut. Kearifan lokal itu adalah bersinergi dengan ajaran Hindu Nusantara. Saling mengisi, saling melengkapi. Dan kami sampaikan di sini, tidak ada kepentingan lain, hanya demi jalannya bagaimana Hindu di Nusantara ini dapat kita hidup, dapat berkembang, dapat kita melaksanakan berkeyakinan dengan baik dengan kearifan lokalnya. Ini pemirsa Indonesia sudah tidak kita ragukan lagi kalau Pak Kertojono sudah menyampaikan tentang perjuangan untuk menjaga dan menumbuhkan kearifan lokal kita yang ada di daerah. Pak Kertojono, nanti kita akan ada pertanyaan yang mungkin seberapa jauh sampai saat ini program Seribu Candi ini sudah memperkuat tidak hanya dari fisiknya saja, tetapi dari proses persiapan sampai pembangunan dan sampai proses ritualnya itu sampai mana. Nanti kita akan menuntut jawaban itu, pertanyaan itu, dan mohon nanti dijawab. Kembali Guru Made, tadi Miko sudah melemparkan pertanyaan agar disiapkan jawaban-jawaban yang membuat pengetahuan kita terkait tentang pembangunan candi yang ada di Gunung Salak. Ini umat menanti jawaban ini karena siapa sih yang membangun, kemudian mana orangnya, dan sudah kita hadirkan di Hindu Channel. Awalnya seperti apa, Guru Made? Ya, kalau kita cerita awalnya, sebetulnya membangun candi itu bukan keinginannya beliau sih, bukan keinginan beliau. Beliau pun termasuk bikin pura sendiri sebetulnya dari leluhur Jawa Barat, tidak ada tuntutan, tapi ini sebetulnya yang lebih kepada leluhur kita yang di Gunung Agung yang memerintahkan untuk membuatkan leluhur kita yang di Jawa Barat agar punya stana gitu. Nah, kemudian candi itu sendiri sebetulnya juga bukan permintaannya leluhur kita yang di Jawa Barat, tidak, tapi sebetulnya awalnya hanya kita sendiri dari panitia kecil atas mungkin tuntunan leluhur sama tokoh sesepuh kita Haji Angga Wijaya, kita buatkan beliau dulu tempat atau stana agar kita bisa lebih mudah untuk menghadap anunya. Nah, kemudian berangkat dari niat itu kita lakukan perjalanan keliling Jawa Barat untuk melihat bangunan-bangunan ala Jawa Barat kayak apa sih bentuknya gitu. Kalau Jawa Tengah, Jawa Timur kan sangat mudah kita ngelihat candi yang utuh. Sedangkan di Jawa Barat kan sangat, sampai pondasinya sudah nggak ada rata itu. Masuk di Kuningan, di Galuh segala macam. Nah, kemudian dari perjalanan itu ketemulah kita ada candi utuh di tengah danau, yaitu di Garut, yaitu Candi Cangkuang. Candi Cangkuang itulah saya foto dari berbagai sudut, kemudian saya bawa ke Selat, saya bangun. Kita bangun. Pondasi struktur kita bangun tahun 95, kemudian candinya kita dirikan eksekusi tahun 96. Itu jadilah itu yang tempat kita untuk ya sembah, sungkem sama beliau. Dalam konteks juga
untuk menghormati para leluhur kita yang ada di Jawa Barat gitu. Karena masuknya ke sana kan tanpa izinnya beliau, izin leluhur juga nggak mungkin kita bisa lakukan itu. Mohon maaf kami potong Guru. Guru Madis orang Semeton Bali. Kemudian membangun bangunan yang berada di Jawa Barat. Kenapa sih saya nggak bangun aja Padme pada saat dulu? Kenapa saya nggak bangun Padme saja? Selesai itu urusan. Kenapa tidak membawa tatanan Bali ke Jawa Barat? Malah keliling mencari bangunan yang sesuai di Jawa Barat. Kenapa tidak menggunakan saklek seperti itu? Gitu? Di Bali aja. Karena dasarnya adalah setiap wilayah itu, daerah itu punyai pakem sendiri-sendiri, punya pakem, kemudian karakteristik energi sendiri, kemudian juga termasuk kalau kita berbicara makanan kan masing daerah punya makan khas sendiri ya. Kalau kita di Bali biasa dengan lawar, coba kita ke Jawa Barat bikin lawar bingung orang gitu. Nah dia sampai dia Jawa Barat ketemulah karedok kan gitu. Nah atas pertimbangan itu rasanya kita keliling itu ingin mencari semata-mata tidak mau membawa Bali ke sana awalnya itu basicnya. Tidak kayak pengen, nah bangunan apa yang kita bangun? Itulah yang memotivasi kita untuk keliling, untuk melihat di Jawa Barat masih adakah peninggalan-peninggalan Hindu yang masih tersisa gitu. Nah, kemudian dalam perjalanannya waktu kita hanya ketemu candi di Cangkuang. Tapi bentuk bangunan Padmasana kita agak kesulitan nyari di Jawa. Bentuknya kayak apa di Jawa Barat? Bentuknya kayak apa? Pertama, kedua, nanti undaginya di mana kita nyari gitu. Nah, itu hal kesulitannya. Nah, sehingga akhirnya ya dah kalau gitu. Kemudian yang kedua, nanti bentuk kalau kita bangun bangunan suci bentuk ala Jawa Barat, nanti badan itu sajiannya gimana ala Jawa Barat kan? Kan mesti nyambung gitu kan? Nah akhirnya ya udah kita bangun Padmasana saja gitu, sesuai dengan perintahnya beliau yang dari Gunung Agung. Nah itu kita wujudkan. Makanya dari rentan waktu pembangunan candi ke Padmo itu kan kurang lebih kan hampir 5 tahunan. Candi saya selesai bangun 96, kemudian Padmonya selesai tanggal 3 Mei 2000. Pas anak saya lahir. Pas candi anak saya lahir. Karena yang menarik seperti ini Guru Made, sebelum membangun Padme itu kan sudah proses dari tahun 95 itu kan membangun candi. Pada saat itu selain melihat bahwa bangunan yang ditemukan di Jawa Barat adalah candi yang ada di Cangkuang kemudian dibangun seperti itu, proses ritualnya bagaimana? Bagaimana umat Hindu yang ada di sana atau kepercayaan yang ada di Sunda di sana di Jawa Barat itu merespon terbangunnya ini? Artinya nilai kekuatan spiritualnya itu seperti apa yang dirasakan oleh Guru Made? Kalau yang saya rasakan sih begitu adanya candi sih sangat luar biasa ya, karena energi yang tadinya begitu liar, begitu adanya kita bangun candi menjadi terpusat dan fokus di sana yang mempunyai daya tarik yang sangat luar biasa. Nah, sehingga pada dalam perjalanannya di lapangan saudara-saudara kita juga ada yang dari Jawa Barat sendiri banyak yang hadir. Bukan Hindu. Dan mereka waktu itu yang di lapangan kan saya selalu mereka termasuk ya salah satu wali kota Bogor sama Syekh Wilda Bandung yang datang yang mau sangat membantu kita untuk izin IMB-nya pura. Karena itu yang paling sulit kan. Karena prosesnya panjang sekali. Dari mulai mengesahkan status tanahnya, yang kita tahu tanah di sana dulu kan bekas tanah wilayah Perum Tani yang dianggap gagal, kemudian dihibahkan ke masyarakat yang sudah menjadi kapling-kapling pemilikan. Nah kemudian untuk proses sertifikatnya kalau tidak ada bantuan dari beliau kan sangat sulit. Dan kita coba waktu itu kita coba lakukan pendekatan ke Bogor pun di Bogor dulu justru tidak mendukung kami gitu, sehingga dalam perjalanannya kami jalan terus atas tuntunan para leluhur kita, leluhur beliau yang di Jawa Barat.
satu malam hadir dari Wali Kota Bogor sama Sekbilda Bandung yang membantu untuk memberikan arahan bagaimana jalan yang kita tempuh untuk mengajukan IMB-nya. Tahun 98. Tahun 98. 98 di IMB saya udah keluar. Artinya sudah terbangun baru keluar IMB-nya. Iya, tapi 98 kan candi sudah ada. Candi sudah ada kan 96 itu. Tapi yang lain-lain kan belum. Nah, baru kita punya, tapi waktu itu kita sudah punya gambar, punya master plan. Master plan-nya itu dibantu oleh Pak Dio Brate yang pada saat beliau menjadi Gubernur Bali, beliau yang banyak membantu arsitek untuk membuat plan-nya kayak apa sih gitu. Jangka panjangnya seperti iya. apa? Nah, beliau pun dibantulah seorang arsitek dari Puri Kesiman yang juga dosen arsitek dari UNUN. Beliau menggambar, saya diberikan gambar, waktu itu saya memang sangat sanggah. Gambar seperti ini, lahan seperti ini, gimana nyari uang gitu kan. Orang jurang akar-akaran, gimana? Nah, beliau cerita bahwa yang gambar ini bukan saya, Pak Made. Gitu. Saya begitu gambar, langsung udah nggak ingat, begini ingat gambarnya jadi seperti ini katanya. Oh. Beliau cerita begitu karena kita orang lapangan, orang teknik kan paham betul. Ini gambar begini, lapangan seperti ini, dari mana dapat biaya? Orang rata cuma sedikit aja, jurang. Tembok saya di sebelah barat itu 46 meter, Mas Miko. Di sebelah timur itu 16. Nah, saya minta sama ide Peranda Aan sebagai tempat kita bertanya dulu sama mandu saya nyukat pun itu Peranda mau saya tingkat tadinya nggak boleh tingkat. Guru Made, mohon maaf kami potong. Pak Kertojono, ini menarik ya. Nanti Miko fokus dulu pada Pak Made. Bukan berarti Miko tidak percaya akan cerita Guru Made, tetapi memastikan bahwa proses pembangunan candi yang ada di Gunung Salak ini memang butuh perjuangan. Nah, memastikan lagi artinya bukan berarti tidak percaya, Guru Made Ampur. Ini kembali lagi, sebelum terjadinya pembangunan candi ini, awalnya ini bangunan ini apa? Bentuknya apa? Awalnya di sana itu cuman bekas tanah Pirumpuri yang sudah ditinggal, tapi sudah dikapling-kapling menjadi milik masyarakat gitu. Kemudian pas posisi candinya sekarang itu di sana ada batu sama semak belukar gitu. Semak belukar yang nggak terurus lah gitu. Cuman ada jalan setapak menuju karena di atas itu ada pila. Pas di belakangnya ada pila. Pas dia jalan lewat situ, jalan masih kadang-kadang waktu itu masih semak belukar. Kalau malam udah susah jalan tapi karena memang kita diperintahkan untuk sembahyang di batu itu, kita lakukan sembahyang malam-malam karena kalau kita sembahyang siang kan tanah itu belum kita punya, masih milik orang lain. Kita nggak tahu sama siapa yang punya. Akhirnya kita mohon di sana kalau memang berkenan, berikanlah kami petunjuk agar bisa kami miliki tempat ini. Akhirnya datanglah pemiliknya minta dijual gitu. Nah, setelah dijual pun kita nggak punya uang gitu, nggak punya uang. Sehingga punya rencana besar, tetapi memang kendala. Nggak punya uang. Nah, akhirnya ada salah satu teman yang kerja di Bank Duta, almarhum Pak Ngurah Sudiro dari Mengui. Dia kerja di Bank Duta. Dikumpulkanlah KTP kita taruh di situ. Agar bisa beli tanah yang ada di Mandala Utama seluas 5.000 itu, 5.000 meter. Tepat candinya itu. Baru gitu, tahun 96 baru kita beli, 95 kita bikin pondasinya. Sekitar 95 awal lah kita beli tanah itu. Sebenarnya kalau kita menceritakan ini tidak ada habisnya, panjang. Tetapi kita sudah membuktikan bahwa Guru Made merintis dari tahun 95. Dari mulai hutan belantara, mungkin jalannya tidak seindah saat ini. Kan kita rasanya naik itu dari tahun 89 loh. Naik ke sana tahun 89, 90 itu 96. Tereksekusi mulai 95. 95 kita baru bangun pondasinya candi, 96 kita candinya. Supaya tidak kelewat nanti nyambung pemirsa Hindu Channel. Ini dibangun candi berada di Jawa Barat
tadi disebutkan yang hadir tidak hanya umat Hindu saja. Bagaimana candi ini bisa merespon alam terkait dengan kita tahu bahwa kepercayaan umat Hindu di kepercayaan masyarakat di Jawa Barat itu kan tidak Hindu, Sunda Wiwitan. Apakah setelah didirikan ini memiliki daya tarik ritual-ritual besar, mereka datang otomatis? Rasanya memang demikian, seperti beliau yang manggil. Karena lama kita membuat proposal pun lama kita nggak diizinkan loh. Nanti beliau yang manggil sendiri ke seluruh keturunannya. Karena beliau dengan masyarakat di sana kan, saya hanya menyebutkan memuja Karuhun, leluhurnya beliau. Nah sehingga nah kemudian yang di lapangan kita lakukan, apapun yang kita kerjakan, masyarakat di lingkungan situ selalu saya libatkan. Selalu saya libatkan paling betul. Apa yang kita buat, apa yang kita lakukan, mereka tahu betul dan mereka sangat mendukung. Karena mereka mungkin sudah ada petunjuk leluhurnya juga. Sehingga tanpa kita nyuruh dia semua, dia kadang-kadang tiba-tiba sungkem sendiri gitu. Oh. Terpanggil sungkem sendiri. Ada rombongan dari mana-mana itu datang, termasuk dari rombongan dari Baduy Dalam kan datang di situ. Tanpa kita pernah sampaikan, tanpa pernah kita ngundang. Karena pada saat itu masih nilai energinya masih murni. Masih luar biasa sekali. Semua niki penjelasannya luar biasa, Guru. Pak Kertojono, dari proses pembangunan candi di Gunung Salak ini sudah jelas bahwa kearifan lokal benar-benar terbangun di sana. Proses ritual terbangun. Pak Kertojono awal menyampaikan bahwa terinspirasi dari proses ini. Apakah proses terinspirasinya dari seorang guru Made ini, Pak Kertojono menerapkan di program 1000 Candi tidak hanya membangun fisik saja, atau fisik saja yang penting terbangun, selesai? Bagaimana? Ya, karena inspirasinya dari beliau kepada tim kami di 1000 Candi Nusantara, dan kebetulan saat ini juga beliau juga salah satunya undagi. Nah, kami punya undagi senior di program 1000 Candi Nusantara itu, salah satunya beliau, Haji Krisna dari Karangasem, Gus Rama dari Tabanan. Nah, tigalah ini yang menjadi senioritas di luar undagi-undagi yang dari Jawa yang saat ini sekarang sedang direkrut untuk pembelajaran pembangunan candi. Eksekusinya. Semua yang ada sekarang kami melaksanakan bukan saja candi. Kami ada 3 program utama sebenarnya. Di dalam candi ini kami juga sudah mengeluarkan tatanan-tatanan upacara bebantenan Jawa. Ya. Kita juga sudah punya program bedah rumah. Ya, ini udah beberapa Sulinggih dan Pinandite sudah kita lakukan. Begitu juga peningkatan ekonomi. Mungkin beberapa media kemarin saya sampaikan di program 1000 Candi Nusantara sekarang punya yang namanya alpukat. Bibit alpukat yang buahnya itu 1 biji 2,5 kilo. Yang kita sedang pasarkan. Astunggara, program ini dipakai untuk program pendukung candi ini di seluruh Nusantara. Sehingga kami berjalan Astunggara dari program mandiri, program candi jalan, program pencerahan jalan, dan kami gandeng juga senior kami. Setiap kegiatan, ide-ide Sulinggih, seperti Siliwangi, dan beberapa Sulinggih yang ada di Tengger, Romoasto, maupun dari Bali. Itu kami gandeng bersama. Bahwa program 1000 Candi Nusantara ini mengucapkan sekali lagi terima kasih kepada Bali. Karena apa? Saya orang Bali, Pak Made orang Bali, kita bisa mampu bertahan Hindu itu di Bali dari gempuran yang sangat dahsyat di luar Bali. Kalau tidak ada Bali, mungkin Hindu tinggal kenangan.
Maka dari situ adanya Sentong Tengah di Jawa. Ini sejarahnya Sentong Tengah. Karena orang Hindu itu digusur, ada yang ke laut, ada yang ke hutan, ada yang ke Bali, di mana pun tempat. Akhirnya ada yang bertahan ngumpet, mau sembahyang secara Hindu takut, makanya ditariklah Sentong Tengah itu di dalam rumah. Biar apa? Biar dia saat sembahyang tidak diketahuin dia Hindu. Kalau dia diketahuin Hindu, risiko mereka. Di situ teman-teman berkata, di program 1000 Candi Sentong Tengah kita harus kembalikan sebagai hulu. Ibaratnya itu kepala dipindahin ke perut, ke dalam rumah. Bagaimana otak kita berpikir di perut? Makanya program 1000 Candi Nusantara memilih program Sentong Tengah kita kembalikan kepala sebagai hulu. Makanya Sentong Tengah itu kita lebur sekarang menjadi candi yang berada di hulu rumah penduduk Hindu. Namanya Candi Pedarmaan Omah. Ya, menjadi Candi Pedarmaan Omah. Inilah seperti di Bali, selalu Pelingge Merajan itu pasti di depan. Konsep ini sebenarnya kami pakai di program 1000 Candi Nusantara. Iya benar Pak Kertojono. Ampura yang potong lagi karena ini menarik. Dari terbangunnya candi ini, apakah hanya murni pada fisik terbangun selesai, atau Pak Kertojono dan tim itu juga selain memang melakukan pembinaan, kemudian pencerahan, proses ritual ini ikut diselesaikan juga? Semua. Kami punya program ini karena ini merupakan barang baru ya. Barang baru nggak mungkin kami tinggal. Nggak mungkin kami tinggal. Banyak pertanyaan. Jangankan dari umat kita yang di luar Jawa. Yang dapat candi pun mereka bertanya. Bagaimana dengan saya? Contoh di Jawa Timur, di Gunung Bromo, mereka nggak punya pohon kelapa. Mereka nggak punya pohon pisang. Mereka kesulitan. Apa langkah yang harus dilakukan? Akhirnya kami menyatakan bahwa apapun hasil masyarakat di sana, hasil bumi di sana, itulah yang harus dipersembahkan. Karena percayalah Tuhan tidak akan pernah menyusahkan umatnya. Gitu. Makanya apapun di sana yang diaturkan, yang penting itu niat. Seperti ayat mengatakan, engkau mempersembahkan selembar daun, sehelai daun, satu buah biji-bijian, seteguk air. Itu utama selama kamu yakin. Itu yang kami pahamkan kepada mereka. Yang penting, belajar agama, mengikuti agama, itu adalah jangan memberatkan hidupnya. Karena rata-rata mereka itu ada di pegunungan, ada di pedalaman. Ya maaf saja, ekonominya tidak bagus-bagus amat. Ini yang menyebabkan. Makanya selama dia bisa mempersembahkan dengan niat, dengan hati yang tulus, kami yakinin itu adalah suatu hal yang utama. Pemirsa Hindu Channel, ini menarik yang disampaikan Pak Kertojono. Tetapi saya berpikir sebagai anak muda, kayaknya kok berat banget ya jadi Pak Kertojono gitu. Sebenarnya ngapain sih pusing-pusing mikirin ritual pembangunan candi? Ngapa udah loh dari orang Bali tatanan udah jelas. Ngapain ngurusin Jawa? Ngapain ngurusin candi seperti itu? Kurang panggung Pak Kertojono. Ya. Ya. Ya sebenarnya panggung itu perlu. Karena apa? Kalau kita mau mengisi panggung. Sedangkan saat ini tujuan saya rasanya tidak ada ke sana. Tidak ada panggung karena merasa umur kita sudah di atas 60. Kalau misalnya saya dikasih kesempatan hidup rata-rata 70 tahun. Kan orang kita tuh rata-rata 70 tahun. Berarti lebih kurang 10 tahun lagi saya punya napas nih. Sesuatu hal
Di dalam pekerjaan saya sudah hidup, mencari kehidupan sudah. Saya mendapat kehidupan sudah. Saya mendapatkan keluarga sudah. Mendapatkan cucu pun sudah. Jadi kan katanya prinsip hidup itu kalau sudah punya keluarga, sudah punya anak, sudah punya cucu, cukup. Dan yang paling terakhir, bisa menikmati hidup. Saya sudah 3 tahun ini purna. Udah saatnya saya belajar apa yang namanya belajar melepaskan. Bahwa apa yang ada di diri saya sekarang, semuanya akan saya tinggal. Tidak mungkin saya bawa, saya yakinin itu. Yang penting, tugas kita kepada anak-anak sudah selesai. Saya punya istri, punya anak, punya cucu. Dia nyaman, dia mendukung program saya. Daripada saya sebagai ayah tinggal di rumah, ngeribetin keluarga, lebih baik anak-anak saya itu, ayah keluar saja. Cari inspirasi, apa yang disenangi. Karena saat sekarang, saya harus mencari kebahagiaan diri saya. Saya mendapatkan kebahagiaan di sini. Justru, kalau memang mencari kehidupan, bukan saatnya lagi. Saya sudah punya kehidupan. Tidak perlu lagi saya panggung-panggung, apalagi yang namanya panggung sandiwara. Rasanya bukan saatnya. Kami paham Pak Ketujono sebagai anak muda, tetapi kita memiliki juga pandangan bahwa apakah seorang Pak Ketujono ini melihat ketertinggalan umat Hindu kita dalam mengembangkan suatu kearifan lokal, sehingga seorang Ketujono ini hadir atau turun untuk mengingatkan kepada anak-anak muda, untuk mengingatkan kepada umat-umat Hindu yang tidak pede, yang tidak berani, kemudian dikuatkan seorang Ketujono untuk pede. Ataukah mungkin arahnya ke sana atau bagaimana menurut Pak Ketujono? Iya, justru saya datang, saya merasa orang Hindu. Saya terus saja dari Bali, saya ke Jakarta, saya lihat kehidupan itu memang ya boleh dibilang jarang melihat kekurangan. Tapi semenjak saya ke daerah-daerah, di sini umat kita yang beragama Hindu, jangankan mengaku Hindu, takut mereka. Ketakutan tersendiri kalau kata Pak Hindu, jangankan lagi kedua, berpakaian. Berpakaian Hindu takut mereka dan malu. Malu sekali. Mungkin kita lihat di Jawa, karena Hindunya di Bali itu bangkit, kuat, bahkan orang Jawa terinspirasi dengan pakaian Bali. Itu kan tidak ada salahnya Pak Ketu. Tidak ada salah, karena itu suatu kebanggaan. Bahwa mereka bangga Hindu yang ada di Bali bangkit dan bertahan menjadi sorotan dunia. Bahwa Bali itu sangat istimewa. Agama Hindu dan budaya Balinya. Beliau menginspirasi. Tapi setelah ini kuat di Bali, sekarang orang Jawa yang tadinya bangga, kalau dia pakaian Jawa takut dia, karena intimidasi dari lingkungan. Tapi lama-lama apakah kita harus berikan mereka merubah dirinya sendiri dengan budaya yang dari Bali pindah ke sana, sedangkan satu, mereka lahir di Jawa, mereka makanan-makanan Jawa, mereka punya kehidupan ala Jawa, pakaian, budaya, semuanya Jawa. Kapan saatnya orang-orang Jawa ini bangkit? Kapan saatnya orang-orang Kalimantan bangkit? Suku Kai di Maluku, dan begitu juga di tempat lain. Selama kita memprotek mereka hanya satu budaya, kita akan sulit. Inilah yang terbawa di dalam
benak pikiran saya bersama panitia program Seribu Candi Nusantara. Kita harus bangkit bersama, jangan sampai melemahkan budaya setempat. Kehadiran kita untuk bangkit bersama. Itu yang kami lakukan. Bukan saja di dalam candi, bukan saja di dalam budaya, termasuk kesenian. Kesenian dimanapun, pasti kesenian daerah yang lama hilang, kita bangkitkan kembali. Dimanapun, termasuk di Lampung, di Kalimantan, seluruh Jawa. Itu kita bangkitkan lagi. Kenapa? Apa pentingnya Ketut Jono ini untuk panggung? Kami nggak perlu mimbar, tapi kami perlu membayar kehidupan ini, membayar hutang kami kepada leluhur, membayar kehidupan ini. Bahwa saya sudah terima kasih bisa hidup dengan normal. Dan mudah-mudahan bermanfaat. Inilah pemirsa Hindu Channel, kalau sebenarnya kalau kita ingin bertanya kepada Pak Ketut Jono itu kan apa ya? Karena beliau sering muncul di media sosial, Pak Ketut Jono, pasti banyak komentar-komentar. Mungkin harapan pemirsa Hindu Channel adalah tolong dong setiap pertanyaan di TikTok dijawab, di ini dijawab gitu. Nah, Oh iya, benar sekali. Kebetulan karena kita kalau lihat di media sosial kan kenceng banget. Jadi Ya. bentar-bentar upload, bentar Ya. upload. Nah itu dijawab lah Pak Ketut Jono lah. saya jawab jujur karena kemarin ada 4 candi ini kita view ya. Ada pengiriman 4 candi ke Bali. Ke Bali ini kebetulan saudara kita yang memiliki keyakinan hidup di Jawa, budaya Jawa. Di rumahnya itu dipasang joglo, aula, lingkungan Jawa, semua. Akhirnya beliau memasang candi. Banyak pertanyaan, kenapa candi harus kirim ke Bali? Karena di sini beliau ini orang Jawa, lingkungan Jawa, budaya Jawa, joglo Jawa. Kalau pasang sanggah nggak nyambung. Gitu. Karena ini Jawa simbolnya. Kami tidak akan pernah kalau misalnya beliau-beliau sudah punya pelinggih, punya sanggah dirubah. Nggak akan. Justru kami melengkapi yang mereka belum punya. Terus pertanyaannya lagi, kenapa program Seribu Candi di Bali nggak menyumbang sanggah? Ya, ini Keterbat. ya saat ini program kami adalah Jawa dan Nusantara berupa candi. Kami juga ada rencana Balai Basarah di Kalimantan. Itu ada pelinggih, kan sudah program 1000 pelinggih. Kami lakukan di Malang 276, itu pelinggih Bali. Bukan, karena pada saat kami lakukan itu, ya maaf saja, saudara kita yang di Jawa bingung. Ini yang terjadi, bukannya kami nggak mau. Kami sudah lakukan itu, namun banyak mengalami kendala. Itu, ya. Mudah-mudahan. Dan sekali lagi terima kasih, apapun masukan yang diberikan kepada kami mengucapkan terima kasih. Karena kan literasinya itu tidak terlepas dari seorang orang Sulinggi yang sering nge-share, mungkin ada Sulinggi-Sulinggi yang menghubungi Pak Ketut Jono. Ini luar biasa, jadi mahal sekali Pak seorang Pak Ketut Jono kan gitu, Guru. Tetapi nanti dulu Pak Ketut, kita nanti ada permintaan bagaimana harapan dan juga pesan dari Pak Ketut Jono. Tapi kita juga ingin menyelesaikan kepada Guru Made. Banyak sekali bahasa ataupun literasi yang diberikan dari seorang Pak Ketut Jono untuk memperkuat kearifan lokal. Sebagai undagi senior, bagaimana melihat tatanan-tatanan umat Hindu yang beragama, khususnya umat Hindu yang mungkin dianggapnya ya dia Hindu, tetapi dia masih kuat tentang kejawennya, umat Hindu yang masih kuat tentang Sunda Wiwitannya, dia beragama Hindu tetapi kearifan lokalnya masih kuat. Dan bahkan Bali yang masih kuat tentang kearifan Balinya, mungkin Bali yang zaman-zaman dulu.
Bagaimana seorang senior Undagi ini untuk bisa umat Hindu harus memunculkan tempat sucinya seperti itu, Guru Made? Karena memang hal itu kan mesti selaras ya, selaras. Dalam konteks kita melaksanakan upacara pun sebetulnya kan 3 hal yang menjadi pelaksanaan utamanya. Dalam konteks yantranya, tantranya, mantranya. Itu sehingga kaitan dengan kearifan lokal itu sangat mengikat di sana, sangat mengikat. Mungkin tantranya begini, yantranya begini, itu kan berbeda-beda dia. Dari yantra dalam bentuk tari-tariannya, budayanya, mantranya sendiri juga punya kekuatan sendiri, sajennya juga mempunyai kekuatan sendiri. Sehingga itu bisa, kalau kita tidak perhatikan muatan lokalnya, akan tidak bisa sinergi jadinya. Jadi berjalan akan terpisah sendiri-sendiri, kan bisa-bisa saling berseberangan, kan nggak nyambung seperti itu. Sehingga sangat penting sekali sebetulnya kekuatan daripada bangunan suci itu, sehingga untuk menjadi seorang Undagi itu, waduh, belajarnya sangat sulit sekali, Mas. Sebetulnya kalau kita pahami betul, apalagi kalau kita mau membangun namanya bangunan suci ya. Langkahnya, tahapannya dari mulai nebang kayu. Nebang kayu, ini kayu ini mau jadikan apa? Kemudian rubuhnya kemana? Kapan saya harus nebang gitu ya? Rubuhnya kemana gitu ya? Setelah jadi kayu, berubah jadi balok. Dari balok, kemudian pada saat proses pengerjaannya pun, itu kalau kita baca lontarnya Astabumi, waduh, sangat sulit sekali. Selalu akan berhubungan dengan sastra suci yang berkaitan, sehingga bangunan yang kita bangun itu betul-betul akan mengeluarkan energi yang suci untuk mendukung. Nah, itu yang menyebabkan sehingga proses perjalanan upakara itu kan pada saat mengembalikan bangunan itu menjadi bangunan suci yang disebut dengan makuh, maspas, makuh. Sehingga betul dari mulai tahap proses pembuatannya itu. Nah, sehingga nanti pekerjaannya beliau sebagai sang sulungih memuput karya mungkin akan lebih sederhana gitu. Walaupun sebetulnya ya karena kita persiapan prosesnya dari awal itu sudah mulai langkah itu yang kita lakukan. Kayak maunya bangunan suci, bikin Meru, bikin apa kayak Balai Astapeta, Balai segala macam. Itu dari mulai perhitungan. Iya, perhitungan. Dengan perhitungan dan posisinya kayu itu juga nggak boleh ada yang kebalik. Nah, sekarang kan para pengerja kayu di lapangan juga kan ada kendala, tidak mau ngasih tanda mana bawah, mana ujungnya. Kalau zaman dulu, para itu dikerja ditandai loh. Oh, ini bongkol, ini ujung. Sehingga pada saat kita kerjakan, lebih mudah. Tapi kita di lapangan punya cara untuk lakukan itu. Artinya Guru Made bahwa sekarang ini saatnya kita itu umat Hindu tidak boleh menutup diri untuk membangun tempat suci. Betul. Karena Pak Kartojono tadi sudah menyampaikan beraninya umat Hindu kita Jawa sekarang itu yang dari Sentong Tengah sudah memunculkan di lingkungan rumahnya. Itu setuju? Ya, betul. Memang harus seperti itu dilakukan. Karena memang kalau kita mau mundur ke belakang, dulu kan Pedarmaan omah sama pedangyangan omah kan di Jawa ada. Sedangkan di Bali kan ada rajan, kemudian ada pengerurahnya, penunggun karangnya. Kalau di Jawa pedangyangan omah itu adalah penunggun karang. Kalau pedarmaannya itu ya mungkin rongtlunya. Rongtlu. Jadi tempat transit para leluhur manakala ada hari raya kan leluhur kita hadir mengunjungi para keturunannya, memberikan anugerah segala macam. Itu perlunya tempat suci itu. Terlebih-lebih ya kita di Bali kan ada budaya yang kita harus pegang. Kalau sudah berkeluarga minimal dia punya
rumah yang dia tinggal itu ada trilingganya, yaitu penunggun karangnya, kemudian taksunya, ada rongklunya gitu, minimal trilingga gitu. Seperti itu. Pantuan di program 1000 Candi itu sudah bawah, tengah, atau udah keren. Sudah, karena beliau arsiteknya. Jangan dijelaskan di sini Pak Ketujono. Ini sudah panjang ini. Jangan dijelaskan di sini. Tetapi Guru Made, mohon ingatkan kepada kami umat Hindu di Nusantara ini yang sering melakukan persembahyangan dan tirtayatra ke pura yang ada di Bogor terkait dengan candi yang ada di Pura Parayangan Agung Jagatkarta. Kepada umat Hindu kita mungkin yang saat ini tidak ngeh, tidak tahu bahwa ternyata di situ ada bentuk candi, ada bangunan candi, kemudian sangat sakral sekali. Ketika proses pembangunannya pun benar-benar harus keliling se-Jawa Barat seperti itu. Ingatkan kepada kami sebagai generasi selanjutnya, monggo. Sebetulnya kalau urutan kita mau sembahyang ke Pura Parayangan Jagatkarta itu kan dari alurnya sudah diarahkan begitu. Dari mulai pertama masuk ada, walaupun awalnya Ganesha itu tidak seperti itu konsep awalnya, tidak ada. Kemudian persimpangan Ratu Gede pun itu karena biasan dari dalam perjalanannya waktu. Itu boleh saja minta restu. Tapi yang utama adalah mau tidak mau, karena tanpa restu leluhur, nggak bakalan mungkin kita doa kita sampai kepada yang Maha Kuasa gitu. Karena candi itu adalah simbolik yang kita stanakan itu kan seluruh leluhur suci yang ada di Jawa Barat, yang disebutnya karuhun. Makanya seyogianya sebelum kita sembahyang di situ, arahkanlah pikiran ke sana. Walaupun secara fisik mungkin tidak ke sana, tapi arahkan pikiran ke sana. Sehingga restu beliau kita peroleh untuk dapat sembah bakti kita kepada Yang Maha Kuasa. Itu yang paling penting. Kemudian yang kedua, ya seyogianya namanya kita pergi ke pura sembahyang, ya persembahkan dirimu sepenuhnya pada Yang Kuasa. Jangan ada muatan-muatan keinginan, meminta ini, minta itu. Itu yang banyak terjadi. Sehingga sangat mempengaruhi akan kondisi energi seputaran itu akan dipengaruhi oleh apa yang kita pikirkan, apa yang umat pikirkan gitu. Memang untuk hal itu kan memang mohon sesuatu ke pura boleh-boleh saja, wajar saja. Tapi tahapan itu yang paling penting, restu sungkem sama leluhur itu yang utama. Yaitu yang kita stanakan beliau, para leluhur seluruh Jawa Barat dan termasuk leluhur kita ada di situ. Ada di candi itu. Suksema, Guru Made sudah memberikan banyak pengetahuan tentang terbangunnya candi yang ada di Gunung Salak. Inilah beliau. Mungkin umat Hindu yang hanya mengetahui nama seperti itu. Karena kebanyakan nama awal pembangunannya Pak Guru Made gitu misalnya. Tapi tidak tahu yang mana gitu. Tapi nama di sana ada nggih, Pak? Di buku laporan itu untuk susunan panitia ada. Yang pertama ada. Ada. Nanti ini Miko juga gara-gara ya pentingnya komunikasi baik dengan Pak Ketujono, akhirnya bertemu langsung. Pak Ketujono seorang Ketujono ini sudah menggerakkan umat Hindu, khususnya umat Hindu Jawa terkait dengan pembangunan program 1000 Candi. Bagaimana harapan seorang Pak Ketujono kepada umat Hindu seluruh Nusantara, baik lembaga maupun organisasi, untuk sama-sama kita menerima terkait dengan proses berkembangnya kearifan lokal kita saat ini. Monggo, Pak. Ya, terima kasih Mas Miko. Kami berharap sangat banyak kepada kita semua, apalagi yang duduk di lembaga, baik itu lembaga keagamaan
lembaga pemerintah, apapun namanya, mari yang memiliki kemampuan di bidangnya masing-masing, mari kita bangkit bersama. Jangan menunggu saudara kita yang di bawah itu tertindas, tidak paham, dan bahkan mereka ragu menyatakan dirinya Hindu. Siapapun kita, saya mengajak, mari perbedaan persepsi, perbedaan apapun yang ada itu biasa. Namun di dalam perbedaan itu, mari kita bangkit bersama. Jangan pernah bahwa merasa kok saya dikalahkan oleh si A, kok saya tertinggal oleh si B. Kenapa harus hal tersebut yang ditonjolkan? Tapi bukannya menyatukan langkah di dalam perbedaan. Selama kita bisa membuka diri kita, yang mana tadinya seperti simbol yang ada di dalam semua pura-pura di Bali, simbol Candi Bentar, Kori Gelung, dan Padmasana, diawali dengan terbelah, membuka diri kita, membuka sesuatu yang berbeda, dua sisi yang kita hidupi. Makanya masuk ke dalam Kori Gelung, satukan pikiran, satukan niat, satukan tujuan kita agar sampai kepada Padmasana, pusat kesadaran yang utama. Mari kita belajar dari struktur bangunan Bali, semua yang ada di Bali kita pahami sehingga kita menuju kesadaran yang utama. Matur suksema. Matur suksema. Pemirsa Hindu Channel sudah menyimak diskusi Hindu Channel pada hari ini bersama dengan Bapak Guru Imade Sukanada dan juga Pak Ketujono SPD. Tetap selalu ikuti Hindu Channel, dan pertanyaan kami pada hari ini merupakan pertanyaan yang memang sudah diharapkan oleh umat Hindu di seluruh Nusantara, dan Pak Ketujono suksema sudah selalu hadir di pelosok-pelosok daerah, dan harusnya tidurnya di hotel karena di daerah di pelosok tidak ada hotel, tidur bersama umat. Inilah sosok di balik suksesnya program 1000 Candi. Ada orang di balik program 1000 Candi yang mau tidur di mana saja. Gitulah. Dan Guru Made Suksema sudah selalu hadir di setiap pembangunan pura candi yang ada di seluruh Nusantara. Siap. Dan lain waktu semoga Hindu Channel bisa mengikuti proses Pak Made membangun pura dari tahapan nol sampai selesai seperti itu. Dan kami tutup dengan Paramasanti bersama dengan dua narasumber kita yang hebat pada hari ini. Paramasanti. Om Santi 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 Om. Semua. Semua.